ini kita perkenalan dulu ya. Sebenarnya masih ada yang ingat saya siapa waktu dikenalin? Siapa? Oke, nama saya Fajar, nama lengkapnya Nur Fajar Aksor. Anak-anak udah ada yang tahu UNJ di mana? Iya, di Jakarta. Udah ada yang pernah tahu di Rawamangun? Kalau ke Jakarta udah pernah? Mudah-mudahan nanti bisa ke sana ya. Mudah-mudahan bisa jadi mahasiswa di sana juga, apapun program studinya. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah lisan dan juga sejarah lokal. Untuk yang kelas 7 baru masuk kapan? Tanggal 13 yang lalu ya? Tanggal 13. Nah, jadi udah dapat materi tentang sejarah lisan atau sejarah lokal? Belum? Yang kelas 8? Sejarah lisan, sejarah lokal di IPS ada yang ingat? Harusnya di IPS ada gitu ya, tentang sejarah lisan dan juga sejarah lokal. Nah, kira-kira anak-anak ada yang mau jadi detektif nggak? Atau detektif itu apa dulu deh? Detektif ada yang tahu? Yang mencari sesuatu. Nah, jadi kalau kita berbicara sejarah dulu deh, anak-anak ada yang tahu nggak kenapa nama kampung ini Ciceri? Ada yang tahu nggak? Nggak. Kalau ceri tahu? Pohon ceri. Ceri beda lagi. Ceri apa? Nangis gitu ya, sedih. Nah, kalau pohon ceri itu bentuknya yang kecil-kecil. Nah, nanti coba dicari di Google gitu ya, pohon ceri itu kayak gimana. Nah, kalau Sukamandi, asal usulnya kenapa? Ada yang tahu nggak? Sukamandi itu asal usulnya dari mana? Karena Sukamandi. Kenapa Sukamandi? Apakah orangnya keringetan mulu gitu? Atau kayak gimana? Nah, ini ada hubungannya sama Sagala Herang. Sagala Herang berarti apa? Herang apa herang? Herang itu jernih ya. Jadi semuanya itu jernih gitu. Nah, jadi zaman dulu gitu ya, di kita itu airnya bersih-bersih. Sampai sekarang masih bersih nggak? Masih jernih ya. Nah, jadi karena jernih tadi, orang-orang kita sukanya mandi. Nah, makanya nama desanya itu Desa Sukamandi. Nah, Sagala Herang karena semua air di sini itu jernih. Kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan sebagai sejarah lisan sekaligus sejarah lokal. Nah, jadi sejarah lisan itu ya turun-temurun gitu ya. Turun-temurun dari kakek-kakek gitu ya, dari kakek buyut kita dan lain sebagainya. Nah, ada yang pernah dikasih tahu arti nama? Arti nama ada yang pernah dikasih tahu? Sama orang tuanya gitu artinya apa? Nggak ada yang ini? Nggak ada yang pernah dikasih tahu asal usul namanya? Atau nggak nanya? Nah, coba nanti nanya deh. Bapak aja tahu loh Nur Fajar Aksor itu dari mana? Kalau Nur itu artinya apa? Cahaya. Fajar? Fajar sunset kok terbenam. Sunrise. Terbit. Nah, kalau Aksor apa Aksor? Basor tahu kalau basor? Aksor itu melihat gitu ya. Jadi kalau nama Bapak itu artinya melihat cahaya pagi. Kayak gitu. Jadi kurang lebih gitu ya. Nanti coba deh ditanyain ke orang tuanya gitu ya. Kenapa namanya seperti itu? Oke. Nah, jadi yang teman-teman tahu terkait sejarah apa ini?
sejarah apa aja yang diketahui? Ya, masa lalu. Cerita sejarah, Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu tahu? Udah pernah ke sana? Belum. Oh, padahal dekat ya. Setengah jam dari sini. Nah, Tangkuban Perahu, ada yang tahu nggak ceritanya gimana? Tangkuban apa Tangkuban? Terbalik gitu ya. Kenapa perahunya terbalik? Nah, itu ada asal usulnya gitu ya. Nah, itu yang dinamakan sebagai sejarah. Nah, jadi yang namanya sejarah itu ada dua anak-anak, yaitu tertulis dan juga secara lisan. Pernah baca buku? Nah, buku itu disebut sebagai tertulis gitu ya. Nah, sedangkan lisan itu dari turun temurun. Nah, kita tahu gitu ya. Oh, nama kakek saya ini, oh nama saya ini. Nah, itu sejarah secara lisan, sama kayak Tangkuban Perahu gitu. Ceritanya kan tentang sang kuryang gitu ya. Sang kuryang yang kesal, terus kemudian dia membalikan perahu. Nah, akhirnya perahunya terbalik kayak gitu. Nah, sekarang menjadi sebuah gunung. Nah, makanya kalau dari jauh Tangkuban Perahu itu kayak perahu terbalik gitu. Nah, jadi ceritanya kayak gitu. Walaupun kebenarannya belum tentu tahu ya. Makanya nanti ada yang namanya legenda gitu ya. Ada yang namanya mitos dan lain-lain. Nah, kenapa sih sejarah lisan itu penting? Nah, karena kita biasanya bercerita tentang cerita-cerita rakyat. Nah, yang anak-anak ketahui apa tentang cerita rakyat? Cerita rakyat apa gitu? Si kancil. Keong Mas mungkin? Malin Kundang? Nah, itu yang namanya cerita rakyat, turun temurun begitu ya. Disampaikan ke masyarakat. Ada juga yang menjadi mitos gitu ya. Mitos itu misalnya jangan main maghrib-maghrib. Masih ada nggak sekarang? Kenapa? Dibilangnya apa kalau keluar maghrib-maghrib? Ada wewe gombel gitu ya. Nah, padahal ada maksudnya gitu ya, supaya kita nggak keluar malam-malam gitu ya. Malam-malam itu waktunya istirahat, bukan main Mobile Legends gitu ya. Podcast itu wawancara bukan? Suka dengerin podcast ya? Suka. Podcast siapa? Apa? Siapa? Podcast? Siapa suka dengerin podcast siapa? Cerita-cerita horor biasanya siapa? Nah, itu disebut sebagai wawancara sebetulnya. Jadi kita tanya jawab gitu ya. Nah, itu merupakan wawancara. Jadi podcast itu sebenarnya termasuk bagian dari wawancara juga. Nah, jadi nanti langkah-langkahnya kita menentukan tema dulu ya. Wah, ini nggak kelihatan ya bahasa saya. Nah, ini kita menentukan tema dulu. Kita mau ngomongin apa sih, gitu ya. Nah, kita mau ngomongin apa, terus kemudian kita cari narasumber. Narasumbernya seperti tadi ya, misalnya cerita horor. Nah, kira-kira nih bener apa enggak ya omongannya? Kayak gitu. Kan saya bisa aja ya, saya pernah tuh ngeliat pocong misalnya gitu. Nah, tapi apakah saya dipercaya atau enggak? Nah, nanti kalian yang akan menentukan gitu ya. Nah, terus kemudian kita susun pertanyaan gitu. Jangan sampai kita asbun gitu ya, asal bunyi aja. Nah, jadi kita bikin dulu gitu ya. Bikin dulu apa aja yang mau kita tanyain. Nah, terus yang terakhir bisa kita rekam dan catat. Nah, makanya teman-teman nanti diminta membawa HP kayak gitu untuk mencoba mewawancarai seseorang. Oke, nah coba kita lihat apa aja sih yang ada di Subang ya, sejarah-sejarahnya. Nah, kalau dari Jakarta cukup jauh nih ya anak-anak ya, 131 km. Jadi jaraknya lumayan jauh. Kemarin kami datang ke sini sekitar 2,5 jam waktunya. Nah,
Nah, tadi ya Sagala Herang karena airnya itu jernih gitu ya. Asalnya dari mana sih? Dari gunung gitu ya. Karena kan kita ada di dataran tinggi nih sekarang, adanya di gunung. Nah, kalau Desa Sukamandi, nah kita kan suka gotong royong gitu ya dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian Kampung Ciceri gitu ya, yang punya beragam cerita. Mungkin nanti teman-teman bisa gali lagi gitu ya. Nah, ini beberapa kisah dan legenda yang ada di Subang. Nah, tadi Sagala Herang udah. Nah, terus kemudian pertanian. Di sini ada sawah nggak? Banyak ya sawahnya ya. Saya makan nasi di sini, nasinya enak banget. Nah, itu dari zaman dulu tuh anak-anak sudah ada padi di kita. Nah, kita tinggal meneruskan gitu ya. Nah, terus kemudian ada nih nama perusahaan TNT Lands. Nah, ini perusahaan perkebunan. Kalau misalnya kita lihat sekarang tuh kebun teh gitu ya. Kalau ke Ciater udah pernah? Udah pernah? Nah, jadi kalau kita keluar itu kan ada kebun teh gitu ya. Nah, itu dulunya bekas perusahaan-perusahaan Belanda gitu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak sejarah nih di kita ya, tempat kita. Tinggal kita lihat. Oke. Nah, jadi kalau nanti anak-anak akan melakukan wawancara gitu ya, nah itu harus hati-hati tuh. Wawancaranya, pertanyaannya harus jelas gitu ya. Narasumbernya yang mau kita tanya juga harus jelas dan lain sebagainya. Nah, ini ada gambar kayak kalian tuh ya, lagi wawancara kepada guru. Nah, itu salah satu usaha juga gitu ya. Oke. Nah, ini ada sedikit tugas dulu yang akan kita lakukan hari ini. Karena kan tadi teman-teman sudah sedikit tahu lah ya tentang sejarah Ciceri, terus kemudian Sukamandi, Sagala Herang. Nah, jadi untuk saat ini coba kita bagi per kelas ya. Per kelasnya 4 kelompok. Silakan dibagi-bagi dulu. Satu kelompok berarti isinya berapa? 5 kali ya? Sekitar 5 orang mungkin ya. Kelas 7 4 kelompok, kelas 8 4 kelompok. Ayo silakan dibuat, langsung dibuat karena mejanya muat nih. Nanti digeser-geser aja kursinya. Kalau ini kelas 7 kelompok 1 ya, ditulis aja dulu. Kelompok 1 kelas 7 gitu. Kelas berapa? Kelas 7. Pokoknya dibikin 4 kelompok aja.
ayo ditulis. Kelompok 3 kelas 7 nama-namanya. Semua ya, untuk nama-namanya udah semua. Terus ditentuin ketuanya siapa? Ayo ketuanya siapa? Ketuanya, ayo. Sudah menentukan ketua, silakan dibagi-bagi tugasnya. Tugasnya itu ada 4 ya. Yang pertama sebagai narasumber, yang kedua sebagai yang penanya, yang diwawancara. Jadi narasumber itu cari
Semuanya dengarkan dulu ya. Nanti sambil dicatat siapa yang bertugas sebagai apa. Nah, jadi ada 4 tema yang bisa kalian cari ya. Carinya boleh bareng-bareng, tapi nanti narasumber yang ngomong, gitu ya. Kelompok pertama, catat ya kelompok pertama. Kelompok pertama itu tentang Kampung Ciceri, asal usul Kampung Ciceri. Kelompok 1. Kelompok 1 Kampung Ciceri ya. Kelompok 2 tentang Desa Sukamandinya. Kelompok 2 Desa Sukamandi. Ya belum. Kelompok 3 tentang Kecamatan Sagala Herang. Kenapa namanya Sagala Herang ya? Yang keempat tentang Subang. Kenapa namanya Subang? Oke, sudah semua? Sudah semua? Dicatat? Oke, untuk sekarang kalian coba untuk cari tahu asal usul tadi ya. Kelompok 1 tentang Ciceri, yang 2-nya tentang Sukamandi, yang ketiga tentang Sagala Herang, yang keempat tentang Subang. Cari info dulu ya. Waktunya saya kasih 15 menit cukup. Nanti kan belum video. Di Google, cari di Google ya. Asal usul yang tadi. Atau mau nanya orang tua juga boleh. Kalau mau nelpon boleh. Nelpon orang tuanya, Pak, tahu nggak asal usulnya Ciceri? Boleh ya. Kalau nggak lewat Google, boleh nanya ke orang tua. Waktunya 15 menit ya. Silahkan dicari tahu dulu. Sambil dicatat ya. Nanti narasumber yang akan ngomong soalnya. Silakan. Telepon boleh ya. Buat videonya ya. Tanya jawab tadi dibuat videonya. Nanti diedit-edit. Habis itu kalian punyanya apa? Punya Instagram? Punya TikTok? Nah, itu di-upload terserah mau di Instagram atau di TikTok ya. Video yang tadi. Nanti linknya kasih ke saya. Untuk pembuatan videonya saya kasih waktu 30 menit ya. Kalau durasi atau waktu videonya terserah. Semenit boleh, 30 detik boleh, yang penting sesuai dengan isinya ya. Oke, silakan saya tunggu waktunya 30 menit. Ya, boleh, nggak harus di sini ya. Bisa di belakang, ada yang di depan ini, di depan buku, rak buku, kan bagus. Jadi nanti tanya jawabnya boleh pakai catatan ya.
Jadi sudah ada yang selesai. Itu kelompok 1 kelas 8 ya. Kelompok 1 kelas 8 sudah selesai. Nah, jadi setelah ini anak-anak silakan diedit-edit ya. Nanti kalau sudah selesai boleh upload di Instagram atau di TikTok. Nanti linknya dikasih ke saya ya, di nomor ini. Ini nomor WhatsApp saya, silahkan dicatat. Nah, nanti dikirim videonya ke WA saya ya. Linknya ya, link videonya ya. Boleh Instagram, boleh TikTok. Videonya kan diupload ke Instagram atau TikTok, linknya nanti dikirim ke saya. Oke, mungkin itu dari saya, karena selanjutnya nanti ada bapak-bapak ini nanti yang akan mengenalkan diri juga. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Mungkin nanti jadi mahasiswa saya ya di UNJ. Saya